Santapan Harian Selasa 13 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-118, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Hati kami bersyukur dan bersorak karena Engkau akan berfirman kepada kami. Terima kasih Kristus. Dalam sukacita hati, kami bersyukur kepadamu Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Sahabat Santapan Harian, ada kalanya kita berada pada titik terendah dalam hidup. Mungkin itu disebabkan oleh situasi di sekitar kita yang tidak bisa kita prediksi dan kendalikan oleh orang-orang yang menekan kita, atau bahkan oleh diri kita sendiri. Ketika hal ini terjadi, apa yang kita lakukan? Mazmur pasal 118 melukiskan ekspresi sukacita dan ungkapan syukur pemazmur karena kemenangan dan kelepasan yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, mazmur ini berubah dari nyanyian pribadi menjadi nyanyian umat dalam arakan-arakan menuju ke kota Yerusalem, tempat di mana bait Allah berada. Sebuah tempat dengan pintu gerbang kebenaran. Masuk ke sana hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang benar, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sebagai seorang pribadi, pemazmur merasa tertolak oleh orang-orang dan berada di titik yang rendah dalam hidupnya. Itulah ia berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tetapi bagian mazmur itu juga merujuk kepada Mesias, yaitu Kristus Yesus yang juga mengalami penolakan oleh orang-orang sebangsanya, khususnya oleh para pemimpin agama Yahudi.
Melalui bagian firman Tuhan ini, kita bisa belajar dua hal dari pemazmur. Pertama, kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan dalam doa dengan jujur dan terbuka. Pada saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita pun, kita dapat datang dengan jujur di hadapannya dan mengakui segala pikiran dan perasaan kita yang paling buruk sekalipun. Ketika kita terbuka di hadapannya, Ia akan memberi kita kelegaan dan sukacita. Kedua, kita belajar dari pemazmur untuk menghargai setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Setiap hari yang Tuhan izinkan untuk kita masuki dan nikmati adalah anugerah-Nya. Terlepas dari apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan kita, sudah sepatutnya kita bersyukur. Dapat melewati sehari saja pun, itu karena rahmat dan anugerah Tuhan. Pergumulan kita hari ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak bila kita tetap percaya dan bersyukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tatkala hidup kami tertindih beban berat, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Dan dengan kasih-Mu, Engkau menjamah kami, Engkau mendamaikan kami, Engkau ubah seluruh hidup kami. Terima kasih Kristus. Kami tidak mau berhenti bersyukur dan memuji-Mu. Selamanya kami memuji-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.